untuk tutorial tentang perilaku konsumen. Dan untuk saat ini menginjak ke modul 4. Modul 4 Pak ya? Ya, modul 4. Ya, yang kemarin itu kan kita double modul. Ya, halamannya 4 4.4 itu. 4.4. Perkenalkan dulu. Di sini nama saya Novil. Saya di Taiwan, saya di Pingtung. Sama dengan tutor yang pertama tadi, saudara Rian. Kemudian di Indonesia, saya asal dari Madiun. Ya, dekat. Kalau untuk kuliahnya saya di di Brawijaya, Malang. Ya. Mungkin itu saja. Untuk teman-teman mungkin bisa mengisi absen. Tanya nanti video nama dan emailnya untuk laporan akhir di YouTube. Mungkin sambil absen saya mulai aja. Pada modul 4 ini kita membahas tentang kepribadian, konsep diri, gaya hidup, dan psikografi. Kepribadian. Jadi apakah itu kepribadian? Jadi di sini di modul mungkin juga bisa dibaca. Kepribadian adalah karakteristik psikologis di dalam diri seseorang yang menentukan dan menggambarkan reaksi mereka terhadap lingkungan. Jadi mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata kepribadian atau mungkin pribadi seseorang itu seperti apa. Nah, untuk mungkin untuk mempermudah kita mengartikannya seperti tadi, kepribadian itu apa? Mungkin seperti yang biasa kita dengarkan sehari-hari. Kita mengartikan itu apa? Cuma di sini mereka menggunakan kata-kata yang lebih. Kemudian ini 3 karakteristik mengenai kepribadian. Kepribadian mencerminkan perbedaan antar individu. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Mas, ya Mas. Oh iya Mas Taufik, lupa. Bisa Mas? Jelaskan, pasti bisa ini. Kalau kepribadian setiap individu memang berbeda sih. Jadi kepribadian menunjukkan perbedaan individu. Sudah jelas sih sebenarnya dari kata-katanya kita sudah anu ya. Dari kata-katanya sudah bisa ditebak ya Mas. Pengertiannya apa? Untuk yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan berkelanjutan. Ada yang mau mencoba menjawab atau menjelaskan? Kita di sini sharing aja. Saya juga belajar mengenai ini. Ayo, siapa? Mbak? Apa? Kepribadian bersifat konsisten dan berkelanjutan. Ya, bersifat stabil. Kemudian di modul ada ya, jawaban Mbak Titi benar, kepribadian bersifat konsisten atau stabil dan berkelanjutan. Tapi apakah kepribadian tersebut akan selalu konsisten dan stabil? Tidak. Nah, itu dipengaruhi oleh banyak hal. banyak hal. Contohnya, semisal ya lingkungan terus. Nah, itu berarti ya. Ya, soalnya di modul ada sebenarnya. Ya. Dan selanjutnya yang ketiga, kepribadian dapat mengalami perubahan. Ini sebenarnya pengertiannya yang kayak nomor 2 tadi,
mengalami perubahan seperti itu ya teman-teman, mungkin bisa dipahami. Ini kemudian teori-teori kepribadian. Ada 3 teori yang sering digunakan dalam mempelajari kaitan antara kepribadian dan perilaku konsumen. Yang pertama, teori Freudian. Ini ada yang bisa menjelaskan apa itu ini dilambangkan ID, apa itu ego, apa itu superego. Sambil saya catat tadi yang menjawab, tetap tambah nilai. Ayo. Ayo. Kalau ID itu sifat yang udah ada dorongan dalam dirinya sendiri. Ya, atau keinginan Mas ya. Ya, terus ego dan superego. Kalau ego itu dari pikiran. Ya, kalau superego, ya di bawah alam sadar. Ego di atasnya ego. Ya, mungkin langsung dicontohkan aja biar enak. Apa itu ID? Ya, apa itu ID? Seumpama ID kan keinginan, ya keinginan untuk makan. Hasrat, nafsu dan lain-lain. Ya, terus superego itu apanya? Kalau ego itu Ego itu ayo. ego semua. Ego sesuatu. Itu ego atas apa? Ego. Contoh dari ego sendiri. Ya, untuk mempermudah memahami kita pakai contoh aja. Ingin dihargai, ingin menang sendiri. Ego bukan untuk saat ini seperti itu, bukan ego. Maksudnya untuk pengertian di sini. Kalau ada alam bawah sadar berarti ada ini kan keinginan, ini alam bawah sadar, berarti ini alam sadar kita. Jadi contohnya mungkin ini keinginan kita untuk makan, untuk minum. Ya, intinya kebebasan ya, istilahnya kebebasan. Kemudian apa itu superego? Superego itu sebenarnya hal-hal yang dapat membatasi kita untuk mencapai kebebasan tersebut. Jadi contohnya, ya mungkin itu bisa. Itu masuk ego itu. Kalau super ego itu lebih ke norma. Kalau penghematan, terima kasih. Penghematan itu masuk super ego. Bentar. Jadi super ego itu sebenarnya norma ataupun hal-hal yang membatasi kita untuk ya istilahnya pengaturan kebebasan. Contohnya apa norma? Kita dibatasi norma. Yang mungkin kita mau melakukan ini, ya aturan. Ada aturan seperti ini. Kita mau melakukan ini, ada norma seperti ini. Kemudian lanjut ke ego. Ego itu apa? Ego itu alam di bawah sadar kita. Jadi maksudnya kita mau melakukan itu pasti di bawah alam sadar kita pasti akan berpikir dulu kan. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini kalau saya lakukan itu baik atau tidak, seperti itu. Jadi teori Freudian mencakup ketiganya. Sudah jelas teman-teman? Atau masih belum jelas? Yang belum jelas yang mana? Contohnya
Contohnya ini ID ini kita ganti dengan kebebasan. Ya, kebebasan. Ini contohnya kebebasan. Untuk jadi kita kan nggak bisa melakukan hal sebebas-bebasnya. Pasti ada norma atau aturan yang mengatur kita. Norma atau aturan yang mengatur kita di sini itu di dalam teori Freudian ini dikatakan super ego. Jadi super ego itu sendiri bukan dari kitanya, dari luar gitu. Dari Tetap eksternal. iya, tetap dari kita, cuma karena kita mikir kenapa seperti itu, karena ada norma. Kalau mungkin tidak ada norma, kita bisa melakukan itu seperti itu. Mungkin contohnya apabila tidak ada larangan untuk mengambil barang orang lain seperti itu. Kalau ketahuan nanti di pidana seperti itu kan mungkin kita bisa mengambil barang orang Bisa lain. diartikan ketakutan kita, Bisa saja. jadi kita takut untuk melakukan itu Iya, karena dari kita sendiri, bukan normalnya dia. Bukan. Jadi tetap dari dalam diri kita sendiri. Tapi karena ada apa? Karena ada norma. Nah, ya itu tergantung itu tergantung individunya sendiri, Mbak. Cuma di sini itu jadi untuk siklusnya di sini itu ada 3 ini tadi. Terus di sini egonya orang itu sendiri. Ego itu tadi pikiran di bawah sadar kita. Kita mau ngambil punya orang kan mungkin masih pikiran ini benar enggak ya seperti itu. Ya, jadi kan mungkin selain ada norma itu kan juga kita mungkin masih mikir ini kita selain kalau mungkin tidak ada yang tahu tapi mungkin kita masih dosa. Nah, ini ego di sini itu. Jadi dari dalam diri kita. Ya seperti itu. Tapi lebih ke alam bawah sadar. Kalau ini kan mungkin karena ada norma tertulis seperti itu. Nah, kalau ini lebih ke alam bawah sadar kita semua kita mau melakukan itu ya masih ada pertentangan antara batin dan perbuatan itu ego. Sudah jelas? Bisa dilanjut. Ini yang kedua teori neo-Freudian. Teori neo-Freudian ini berpendapat bahwa faktor utama yang mempengaruhi pembentukan kepribadian manusia adalah hubungan sosial. Manusia dapat dikelompokkan berdasarkan kepribadiannya ke dalam 3 kategori, yaitu compliant individual, yaitu manusia yang memiliki keinginan untuk diinginkan, dicintai, dan dihargai. Sepertinya ini keinginan yang paling mendasar pada diri seseorang. Mungkin semua orang menginginkan untuk diinginkan, untuk diinginkan oleh orang lain, dihargai dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah agresif individual. Oh iya, bareng. Manusia yang memiliki keinginan kuat untuk disukai secara ekstrim. Apa ini? Biar lebih mudah. Secara Dan langsung ke contoh aja ya. Mungkin yang lain. Ya mungkin bisa aja menghalalkan segala cara, itu kan caranya. Nah, apa itu agresif individual? Manusia yang memiliki keinginan kuat untuk disukai secara ekstrim. Kalau menghalalkan segala cara itu kan caranya, ya kan? Nah, apa itu agresif individual? Contohnya apa? Memiliki keinginan kuat untuk disukai secara ekstrim, disukai secara ekstrim.